Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fitriana dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung dengan NIM 307.02.000093. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu yang diampu oleh Dr. Hajah Retno Anggraini, MSI Psikolog. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam penyakit. Pengertian penyakit. Sebelum kita mengetahui macam-macam penyakit, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud penyakit, kan? Jadi, penyakit itu memiliki 3 pengertian. Yang pertama, penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup. Yang kedua, penyakit adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau kelainan sistem faal atau jaringan pada organ tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, penyakit adalah kebiasaan yang buruk atau sesuatu yang mendatangkan keburukan. Kondisi tubuh yang panas atau dingin yang dapat menimbulkan kelainan metabolisme tubuh, seperti ketidakstabilan metabolisme tubuh, dan penyebab dari luar tubuh seperti karena suhu yang diterima tubuh terkadang bisa cocok, namun terkadang tidak cocok, dan dapat menjadi faktor perubahan kondisi tubuh dari normal menjadi tidak normal. Macam-macam penyakit menurut Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim itu mendefinisikan atau mengklasifikasikan penyakit berdasarkan penyebabnya menjadi 2 macam, yaitu yang pertama penyakit jasmani, yang kedua penyakit rohani. Penyakit jasmani. Penyakit jasmani adalah penyakit yang timbul karena salah satu dari organ tubuh tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi secara total. Bisa disebabkan karena masuknya mikroba atau virus atau terganggunya organ tubuh yang disebabkan karena masuknya satu atau beberapa organisme. Pengobatan penyakit jasmani ada 2 macam, yaitu yang pertama, pengobatan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ilhamkan kepada manusia dan hewan. Contohnya itu kayak saat kita lapar, saat kita haus, itu secara refleks itu kan perut kita merasa sakit. Jadi itu secara refleks akan makan gitu. Nanti terus perut kita nggak sakit lagi. Terus yang kedua, pengobatan yang memerlukan analisis dan diagnosa. Memerlukan diagnosis lebih lanjut lah, nggak bisa kita tangani sendiri. Penyakit rohani adalah suatu penyakit yang terjadi karena adanya serangan rohani dari luar, kemudian itu mengalahkan dan menguasai jasmani dan rohani klien atau seseorang. Serangan rohani yaitu dari makhluk jin dan juga sesama manusia. Para dokter mendefinisikan serangan ini mengakibatkan perubahan secara mendadak susunan elektrik otak, bisa jadi dengan penambahan pada bagian organ tubuh, kemudian menyebabkan pergulatan parsial atau total. Bisa juga perubahan suatu elektrik itu disebabkan karena pengurangan, kemudian akibatkan peluruhan sebagian organ atau peluruhan seluruh organ tubuh. Ada eksperimen di bidang terapi pengobatan. Jadi itu ada eksperimen di bidang terapi pengobatan makhluk jin bisa menyerang fisik secara langsung dan bisa menimpa seluruh bagian tubuh. Tetapi penyakitnya tidak bisa dilihat secara fisik dan medis. Penyakit yang disebabkan jin seperti tuli, lumpuh, dan buta. Jin bisa mengendalikan pusat kendali syaraf, kemudian jin bisa menyerang tubuh dengan penyakit. Jadi itu kayak banyak kan, kayak penyakit yang disebabkan
disebabkan karena jin atau ya penyakit-penyakit yang nggak bisa kita lihat, tapi bisa dirasakan sama si sakit gitu loh. Tapi kalau dimediskan atau dibawa ke dokter itu penyakitnya itu tidak bisa dideteksi. Ibnu Qayyim mendefinisikan penyakit rohani menjadi dua. Yang pertama, penyakit subyek yang disertai keraguan-raguan. Pernyataan ini disertai keraguan-raguan. Pernyataan ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Yang kedua, penyakit syahwat yang disertai kesehatan. Pernyataan ini tuh tertuang dalam berada atau ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 32, yang artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk atau melemah-lemahkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Cara-cara agar mental atau jiwa benar-benar sehat atau terhindar dari gangguan jiwa atau neurosis dan terhindar dari penyakit jiwa atau psikosis. Kemudian keduanya ini, neurosis dan psikosis, merupakan objek pembahasan kesehatan mental. Cara menjaga mental atau menjaga kesehatan jiwa kita tuh gimana sih? Yang pertama, penyelesaian paling ideal untuk konflik antar aspek fisik, material, dan aspek spiritual agama adalah dengan cara mengkompromikan itu aspek fisik dan aspek spiritual agama. Cara dengan memenuhi kebutuhan fisik dalam batas-batas syariat sekaligus memenuhi kebutuhan spiritual agama. Yang kedua, keseimbangan yang terpenuhi akan membentuk manusia yang sehat sempurna sehingga bisa dibanggakan sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, konsep keseimbangan manusia dalam berbagai dorongan dan fungsi jasmani rohani merupakan cerminan bagi keseimbangan yang ada dalam alam semesta. Tugas manusia adalah menjaganya. Materi tadi saya ambil atau bersumber dari disertasi Ibu Dr. Hajah Retno Anggraini, MSI Psikolog, yang berada dalam bab 2, Manusia Pendidikan dan Kesehatan Psikologi Pendidikan Islam. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan memohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau perkataan saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.